Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Istiqamah yang dirahmati Allah. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, karena nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh pada pagi hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah yang sudah kita lakukan. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambah semangat kita sehingga kita bisa terus beribadah kepadanya sampai kematian menjemput kita, insya Allah. Ya mas sekalian dirahmati Allah, pada kajian terakhir saya sini kita sudah membahas tentang kepemimpinan ya. Dan juga dasar-dasar kita dalam atau pertimbangan-pertimbangan yang biasa dilakukan oleh masyarakat di dalam memilih pemimpin. Ada orang yang memilih pemimpin itu karena diberi uang, ya, baik uang kecil 100.000, 50.000, sampai ada yang triliun. Ya, kemarin saya melihat ada pimpinan lembaga pendidikan dijanjikan sampai 17 triliun. Ya, kalau 100-200 ribu kita masih tidak terlalu berat untuk menolaknya. Ya, kalau sudah komisaris misalnya atau triliun, pening juga kita rasanya. Kapan lagi punya uang segitu kan? Ya, ada juga di sebagian masyarakat kita yang memilih karena dikasih sembako, ya. Tapi saya percayalah warga RW 09 tidak seperti itu. Ya, Pak. Ya. Ada juga orang yang memilih karena suku. Ya. Misalnya calon pemimpinnya orang Sunda, saya orang Sunda, maka saya harus pilih orang Sunda. Ya, ada juga calon pemimpinnya orang Minang, saya orang Minang, maka saya harus pilih orang Minang. Ya, itu kan yang terjadi di Islam tidak mengajarkan, tidak karena uang, tidak karena sembako, tidak juga karena suku. Ya, dalam Islam kesukuan itu sudah dihapus. Nabi SAW menjelaskan, laisa minna man da'a ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukanlah kelompokku, bukan umatku orang yang menyeru kepada kesukuan. Ya, dan juga bukan kelompokku orang yang mati dalam menyeru kepada kesukuan. Jadi kalau kita orang Jawa atau kita orang Sunda, itu takdir kita dilahirkan sebagai orang Jawa, sebagai orang Sunda, dan seterusnya. Tapi tidak boleh satu suku dengan suku lain saling merasa dirinya yang paling baik, dirinya yang paling hebat. Termasuk juga di dalam memilih pemimpin, tidak boleh menjadi
pertimbangan kita. Terus apa yang menjadi pertimbangan kita? Biasanya kan nanti di televisi gitu ya, pilihlah pemimpinmu berdasarkan hati nuranimu. Ya, saya juga termasuk yang tidak sepakat dengan itu. Kenapa? Kita jamin hati nurani kita baik. Ya, kalau ngikutin hati nurani, ngikutin rasio gitu ya, rasanya perempuan tidak mau dapat warisan setengah, ya kan? Terus apa yang menjadi dasar kita di dalam memilih pemimpin? Yang menjadi dasar kita dalam memilih pemimpin adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya memilih pemimpin, tapi dalam semua aspek kehidupan kita, Al-Quran dan Sunnah yang harus menjadi dasar. Ya, emangnya ada Pak di dalam Al-Quran petunjuk arahan untuk memilih pemimpin? Ya, jangankan persoalan pemimpin kan, itu persoalan besar, itu persoalan strategis. Sekedar masuk toilet aja kita diajarin kan dalam agama kita, tak? Ya, yang tidak berdampak pada siapapun, apalagi masalah pemimpin, masalah besar. Ya, dan sudah saya jelaskan pada kajian yang lalu. Ada beberapa arahan Al-Quran ketika kita ingin memilih. Dan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kenapa sih kita mesti repot ya memilih pemimpin, repot-repot berpolitik. Begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita menatap negeri kita dari sebuah ketinggian, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan kondisi negeri kita ini berat sekali. Ya, karena kita punya masalah sangat banyak, bukan hanya banyak tapi juga besar-besar. Kalau besar tapi seperti kapas masih mending. Ini sudah banyak, besar dan berat. Ya. Sementara saya melihat bahwa kapasitas kita untuk menyelesaikan masalah kita tidak sebanding dengan bobot masalah kita itu sendiri. Ya. Tapi kan masalah ini kadang kita perlukan, Pak. Betul, dalam batas tertentu kita membutuhkan masalah. Jadi jangan pernah membayangkan hidup kita tidak punya masalah. Tapi itu ada Pak, tetangga saya orangnya kayaknya adem ayem, tenang, rukun, keluarganya, anak-anaknya juga pada baik-baik gitu. Seolah tidak punya masalah. Enggak bisa. Setiap orang akan Allah berikan masalah. Karena dengan masalah itu membuat kita menjadi sabar. Dengan masalah itu membuat kita menjadi kuat. Dengan masalah membuat kita menjadi kreatif. Kalau ada orang yang dalam hidupnya nampak tidak punya masalah, itu bukan dia tidak punya masalah, tapi dia pandai menutupi masalahnya, dia pandai mengelola masalah. Seolah nampak dia tidak bermasalah. Karena ada orang yang punya masalah satu, tapi ngeluhnya kemana-mana, semua orang sekampung tahu. Tapi ada orang yang Allah kasih masalah 1000, dia bisa kelola, ya, atau dia bisa atasi karena kapasitas dia lebih besar daripada masalahnya. Ya, tapi pasti semua orang Allah kasih masalah. Jadi tugas kita dalam hidup ini adalah bukan
Ya, bukan menuntaskan, menyelesaikan masalah kita, tapi tugas kita hanya membonsai masalah. Dia boleh ada tapi kecil saja dan di pojokan. Jadi cakep. Kalau dia terlalu besar, dia akan merusak. Ya. Nah, jadi kembali bangsa kita ini punya masalah yang sangat banyak, ya, sangat besar dan berat. Tapi kita juga tidak boleh putus asa. Ya, karena dalam kamus Islam itu tidak ada terminologi putus asa. Putus asa itu hanya ada dalam kamus orang kafir. Begitu toh? Allah jelaskan pada kita kan, wala tayasu mir rauhillah. Fa innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah, karena tidaklah yang berputus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang kafir. Ya, termasuk juga terhadap dosa kita yang banyak tadi. Waktu salat kita sudah dibacakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Ya, jadi sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, yang kita miliki, dia tidak boleh membuat kita berputus asa. Karena tidak ada di dalam ajaran Islam itu kata putus asa. Yang ada justru malah kita harus optimis. Ya, kan begitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita di dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusran. Sungguh bersama. Nah, coba perhatikan ayat. Allah tidak mengatakan sungguh setelah kesulitan akan ada kemudahan, bukan. Tapi ayatnya sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Apa artinya? Artinya antara kesulitan dengan kemudahan jalannya bersama, bareng. Tinggal bagaimana yang dibutuhkan kreativitas kita untuk mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Jadi jangan pernah tunggu kesulitan selesai baru kita akan mencari peluang kebaikan. Tidak. Kemudahannya ada jalan bersama kesulitan. Ya. Allah mengulang lagi juga berturut-turut tuh ayat. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Belum lagi kalau kita perhatikan kata per kata tuh dari ayat itu. Ya, pada saat Allah Subhanahu wa taala menyebut kesulitan, Allah menggunakan alif lam. Ya. Fa inna ma'al. Ada alif lam. Jadi kalau kata benda di dalam Al-Qur'an ditulis menggunakan alif lam artinya definitif. Tertentu, jelas, terbatas. Ya. Nah, ketika Allah menyebut kemudahan, kemudahannya pakai tanwin. Jadi kalau kata benda ditulis menggunakan tanwin, an, in, atau un, itu artinya indefinite, unlimited. Ya. Jadi kalau saya mau mengatakan masjid dalam bahasa Arab itu boleh dengan dua bentuk. Boleh al-masjidu atau masjidun. Ya, tapi tidak boleh al-masjidun, tidak boleh. Pilihannya al-masjidu. Kalau a-nya tidak digunakan, maka konsekuensi dal di belakangnya harus pakai tanwin. Masjidun. Apa bedanya al-masjidu dengan masjidun? Kalau al-masjidu itu masjidnya sudah tertentu. Ya. Kalau masjidun itu berlaku untuk semua masjid. Nah, tadi kembali ayatnya. Fa inna ma'al usri yusran. Nah, ketika Allah menyebut kemudahan, kemudahannya pakai tanwin.
Artinya kemudahannya itu jauh lebih banyak daripada kesulitannya. Jadi tidak ada yang membuat alasan kita untuk berputus asa. Ya, nah, Bapak dari tadi ngomong masalah dulu, apa sih Pak masalah kita banyak berat. Saya ambil beberapa contoh saja, misalnya di masalah pendidikan, ya, yang mana masalah ini masalah yang sangat strategis, karena ketika seseorang, satu masyarakat, satu bangsa ingin mulia, ingin hebat, maka dia harus memiliki pendidikan yang baik. Dan persoalan ini secara khusus Allah soroti di dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-11, ya tak? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Atau lengkapnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita ambil yang potongan terakhir ayatnya. Allah katakan Allah akan mengangkat derajat, yarfa', ya, memuliakan orang. Kebalikannya berarti kan akan menghinakan, ya, ketika orang itu atau masyarakat atau bangsa itu memiliki dua hal, satu al-iman dan yang kedua adalah al-ilm. Ya, kalau iman kita belum punya alat ukurnya, walaupun bisa diukur, ya, semua yang sifatnya kualitatif bisa dikonversi menjadi kuantitatif, ya, tapi belum terlalu urgent. Kalau pendidikan ini bisa diukur. Ya, ternyata setelah 78 tahun kita merdeka, rata-rata lama sekolah orang Indonesia itu baru di angka 8,77 tahun. Jadi rata-rata orang Indonesia ini baru kelas 3 SMP. Ya, tapi kalau orang RW 9 saya percayalah S1 semua, ya, Pak Rohani, ya. Alhamdulillah. Ya, di kota ya S1, S2. Tapi di pedalaman sana banyak yang tamat SD pun tidak, atau bahkan mungkin masih ada yang belum bisa membaca. Nah, itu dirata-ratakan baru 8,77 tahun. Coba kita bayangkan bagaimana kita akan membangun Indonesia sebesar ini dengan kapasitas kita yang cuma kelas 3 SMP. Berat, Pak. Ya, DKI misalnya yang APBD-nya 80 triliun itu, rata-rata sekolah orang DKI itu baru di angka 11,45. Jadi orang DKI juga masih kelas 3 SMA tuh, belum tamat, Pak. 11,45. Depok. Nah, Depok ini unik nih, lebih tinggi dari DKI walaupun sedikit. DKI tadi 8,45, Depok ini 11,47. DKI 11,45. Jadi sama-sama juga sih belum tamat SMA. Ya. Kita lihat Depok kotanya macet begini kan. Artinya masyarakatnya secara ekonomi sudah lumayan baik, tapi ternyata rata-rata kita belum tamat SMA. Ya. Nah, ini di sektor pendidikan. Ada lagi di sektor hutang luar negeri kita, misalnya saya ambil beberapa data saja lah. Nggak cukup waktunya kalau kita ungkap semuanya. Pak SBY ketika beliau menyelesaikan jabatannya, itu meninggalkan hutang luar negeri 2.600 triliun. Jadi itu hutang dari zaman Presiden Soekarno, Pak. Pak Soekarno ngutang, Pak Soeharto ngutang,
Ya Pak Soeharto ngutang juga, bayar juga, utang juga, bayar juga gitu ya. Terus begitu, itu terakhir Pak SBY pensiun jadi presiden itu 2.600 triliun dengan bunga per tahunnya 133 triliun ya. Nah, setelah Pak SBY selesai 9 tahun ke belakang ini utang luar negeri kita melonjak menjadi 8.000 triliun. 8.000 triliun dengan bunga per tahun kita bayar 500 triliun. Bayar bunganya doang, Pak. Ya. Jadi APBN kita kan sekitar 3.000-an triliun ya. Itu 500 triliunnya buat bayar hutang. Bayar bunganya doang, Pak, bukan pokoknya. Bunganya doang itu 500 triliun. Gitu. Ya. Kalau dibagi-bagi nih, kita semua punya hutang berapa juta. Ya. Hutang luar negeri memang bunganya kecil, Pak. Ya, paling cuma 2% gitu ya. Jadi kalau misalnya saya pinjam uang dari luar negeri 2%, terus saya lempar ke bank-bank nasional gini, bank nanti menjual lagi ke masyarakat, bunga bunga pinjaman berapa sekarang? Sekitar 15%-an ya. Ya, bapak-bapak pada nggak punya hutang di bank berarti nggak tahu bunga bank berapa. Alhamdulillah ya, sekitar 15%-an lah gitu ya. Kalau kita ngambil uang ke BRI, ke BNI berapa? 10% sekarang. Alhamdulillah ya, kecil ya. Ya, tapi kalau saya misalnya ngambil uang dari luar negeri dengan bunga 2%, terus saya lempar ke bank dengan suku bunga 6%, bank lempar lagi ke masyarakat 12%, kan masih masih longgar itu. Jadi itu 2% itu kecil. Makanya membuat kita jadi tertarik. Tapi kita suka lupa bahwa ya berhutang ini sesuatu yang boleh tapi tidak dianjurkan, kecuali sesuatu yang darurat. Dalam Islam itu boleh. Nah, yang berbahaya itu bukan cuma bunganya besar, tapi juga ada, kan kita ngutangnya pakai dolar, ya kan? Ada fluktuasi kurs di situ yang juga kita suka lupa. Dan kita sudah pernah kejadian dulu tahun 97-98. Asik kita minjam hutang luar negeri, ya, yang BUMN juga ngutang, pemerintah ngutang, swasta juga ngutang ke luar negeri, gitu kan. Ternyata ada orang yang mencermati hutang kita. Oh, nanti Indonesia ini puncak bayar hutangnya tahun 1997. Puncak kita lagi bayar hutang tuh, gede-gedenya tuh. Nah, akhirnya ada orang namanya George Soros, yang nggak tahu masih hidup atau udah mati orangnya. Dia borong dolar di pasar, ya, maka dolar habis di pasarnya, langka. Maka berlakulah hukum ekonomi supply and demand. Ketika supply-nya banyak, ya, permintaan sedikit, harga turun. Sebaliknya ketika supply-nya sedikit, kebutuhannya banyak, harga naik. Ya, itu dulu yang dilakukan oleh George Soros. Dia tahu Indonesia perlu dolar banyak, dolarnya oleh dia diborong. Ingat saya dulu tahun 96-an itu, sebelum Krismon, dolar tuh cuma 2.500 per dolar. Ya, kita dibuat Krismon, akhirnya dolar sampai 15.000, toh seperti saat sekarang ini 15.000. Terus Pak Habibie datang, ditekan sampai 6.000 terakhir. Sekarang melonjak lagi sampai di 15.000. Akhirnya kita banyak kehilangan aset-aset kita. Nah, jadi kalau kita punya hutang 8.000 triliun,
ya dikerjain lagi seperti itu bisa jadi 8.000 triliun itu kan dalam satuan rupiah. Dia bisa 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali lipat. Gitu. Jadi bukan persoalan soft loan-nya saja, tapi juga di situ ada fluktuasi nilai tukar yang juga perlu kita cermati. Ya, ini juga cukup memberatkan kita. Apalagi masalah korupsi, indeks persepsi korupsi kita juga cukup berat. Ya, tahun 2019 indeks persepsi korupsi kita itu di angka 40, di poin 40. Jadi kalau membaca indeks persepsi korupsi itu dia dari 0 sampai 100. Kalau makin tinggi 100 itu artinya baik, negara itu eh, persoalan korupsinya kecil, tapi kalau makin rendah dia makin makin buruk. Tahun 2019 indeks persepsi korupsi kita itu di angka 40, ya. Nah, tahun 2023 2022, 2023 belum keluar ya. 2022 itu turun 6 poin jadi 34, ya. Nah, banyak sekali korupsi-korupsi di negeri kita, bukan cuma banyak, gede-gede juga, ya. Ada Bank Senturi yang belum jelas sampai sekarang, ya. Ada lagi Asabri, ada lagi apa? Asuransi apa itu? Jiwasraya atau apa? Ya, besar ya. Nah, konon juga tidak lama lagi akan lagi ada diumumkan kasus korupsi lagi dihitung oleh BPKP. Ya, kejaksaan sudah membocorkan akan ada korupsi yang nilainya lebih besar dari Asabri. Asabri itu sekitar 23 triliun. Ini ada lagi nih, nggak tahu nanti, kita siap-siap aja dibikin kaget. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu beberapa persoalan-persoalan negeri kita yang cukup berat, ya. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh berputus asa. Ya, tetap kita optimis. Tinggal pertanyaannya lantas apa yang harus kita lakukan? Kan begitu. Untuk kita bisa keluar dari masalah ini. Nah, kalau apa yang harus kita lakukan, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mencari akar masalahnya itu apa. Ya. Kan kalau kita ke dokter gitu, badan kita panas, pastilah dikasih penurun panas kan gitu. Tapi setelah itu dokter akan cari lagi apa yang menyebabkan badan kita ini panas, apakah radang tenggorokan atau ada infeksi yang lain misalnya. Nanti itunya diobati juga. Kalau cuma dikasih penurun panas doang, enggak sembuh-sembuh kita. Ya. Nah, begitu juga kita dalam menyelesaikan masalah apapun, yang harus kita cari akar masalahnya apa, kemudian kita cabut, kita matiin akarnya, baru masalah itu akan selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencoba mencari akar masalah bangsa kita apa, saya mendapatkan akar masalah kita itu cuma ada dua. Satu masalah sistem, dan yang kedua masalah orang. Ya, sistem dan orang. Ya, sistem apa saja, salah satunya sistem politik kita ini yang memang high cost, mahal. Ya, jadi mau jadi wali kota Depok misalnya, ya, hitungan-hitungan saya itu sekarang paket hematnya sekitar 20 miliar. Wali kota Depok tuh Pak, 20 miliar. Depok kan wilayahnya kecil. Nah, bagaimana dengan Kabupaten Bogor misalnya? Contoh ya, yang kabupaten-kabupaten yang luasnya luar biasa itu. Ya, saya pernah tanya-tanya orang Bogor, kalau saya mau jadi bupati Bogor kira-kira berapa? 100 miliar. Dan 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 saya percaya gitu kalau segitu. Ya, kalau jadi gubernur Jawa Barat bisa 300 sampai 500. Gitu, Pak. Dan itu
terkonfirmasi ketika ada Jawa Timur juga sekitar segitu 300 sampai 500 miliar. Ya, padahal gaji wali kota saya tahu Pak, ya kecil gaji wali kota itu, kira-kira 6,5 juta itu gaji pokoknya. Mungkin ada tunjangan ini itu yang legal ya, semuanya nih legal. Itu mungkin bisa sekitar 200 juta sebulan. 200 juta dikali 60 bulan masa baktinya kan baru 12 miliar. Ya, sedangkan modal dia 20 miliar Depok saja misalnya. Kalau untuk Bogor itu sampai 100 miliar. Ya. Yang 88 miliarnya itu dari mana? Ya. Ini sistemnya yang belum ketemu. Ya. Oke, kita kembalikan aja dulu kok seperti dulu dipilih oleh DPRD misalnya. Ya, katakanlah gitu. Ya, mudah-mudahan anggota DPRD-nya bager-bager gitu ya. Katakanlah harus membayar pada anggota DPRD 100 juta seorang, kalau 50 orang kan baru 5 miliar. Lebih murah ini. Gitu ya. Ya. Tapi juga enggak juga. Karena setiap kalau wali kota dipilih oleh DPRD, maka setiap akhir tahun wali kota harus menyampaikan LPJ, laporan pertanggungjawaban. Kalau sekarang ini wali kota dipilih oleh rakyat, maka setiap tahun wali kota hanya memberikan LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban. Jadi hanya wali kota menjelaskan, Pak Dewan, Ibu Dewan, ini yang sudah saya kerjakan. Dewan cuma bisa menilai, oh pekerjaan ini pendidikan nilainya 6, di sektor infrastruktur nilainya 8, udah terus rekomendasinya apa? Tapi Dewan tidak bisa mengimpeach wali kota, ya, karena yang disampaikan itu laporan keterangan doang. Tapi kalau wali kota dipilih oleh Dewan, ya, maka wali kota harus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan. Setiap tahun itu wali kota spor jantung itu, ya, bisa saja kinerjanya baik, ya, tapi dia diimpeach, ya. Jadi kan mahal juga, ya, ketika setiap tahun dia harus menyediakan lagi sejumlah anggaran supaya laporannya diterima. Itu. Jadi belum ketemu ini formulasi mana yang paling pas. Ya, apa sih yang membuat politik kita ini jadi high cost ya? Ya banyak lah diantaranya biaya-biaya resmi aja, bikin baliho, bikin apa itu juga nggak murah Pak. Katakanlah dia tidak melakukan money politik, untuk biaya-biaya itu juga sudah mahal. Apalagi ditambah ya kultur sebagian masyarakat kita masih seperti itu. Ketika ada politisi datang kan yang dibedah bukan isi kepalanya, yang dibedah kan isi kantongnya, ya, ya, yang masjid minta karpet, minta sound gitu ya, ada yang minta seragam, minta apalah semua gitu. Makanya nanti habis pemilu lihat tuh di televisi itu ada yang karpetnya digulung lagi. Kan begitu ya. Jadi kalau di RW 9 kalau ada politisi datang ke sini bedah isi kepalanya Pak. Kalau Anda terpilih nanti apa yang akan Anda lakukan di bidang pendidikan, di bidang infrastruktur, di bidang sosial, di bidang olahraga dan sebagainya. Boleh gitu, kita kulitin aja. Ya. Jangan kantongnya yang kita bedah gitu. Ya, kalau dari program APBD kita minta bantuin betulin jalan, itu sih no problem ya, bukan gitu ya, itu haknya masyarakat ya. Nah ini Pak yang membuat kita jadi high cost. Jadi memang kita belum ketemu sistemnya. KPK juga tahu KPK itu, tapi karena juga belum ketemu format yang paling pasnya sampai sekarang pun juga masih belum ketemu.
Jadi ini yang pertama, sistem yang harus terus kita perbaiki. Nah, yang kedua, ya orang. Jadi sistemnya sebaik apapun kalau orangnya tidak baik, maka jebol juga gitu. Ya kan? Apalagi sistem juga bikinan orang, dia tahu di mana harus mengakali sistem itu. Gitu. Ya. Jadi dua-dua ini yang harus kita perbaiki. Nah, memperbaiki sistem tidak bisa dengan dakwah, tidak bisa dengan majelis taklim. Ormas sekalipun, ya, sekelas Muhammadiyah, NU yang besar-besar, tidak bisa mereka membuat sistem. Sistem hanya bisa diperbaiki dengan pendekatan politik. Ya, jadi orang Islam tidak boleh alergi dengan politik. Justru kita harus masuk ke situ. Tapi politik itu kan jahat, Pak. Ya, ini yang sering kali kita salah. Yang jahat itu bukan politiknya. Politik itu netral. Ya, yang jahat itu politisinya. Itu pun oknum. Ya kan? Ya, politiknya netral dia. Dia bisa dibuat jahat yang paling efektif, yang paling destruktif tuh kalau mau merampok negara itu lewat politik. Ya, bisa dibuat jahat sejahat-jahat. Tapi juga dia bisa dibuat amar ma'ruf dan nahi mungkar yang paling efektif. Ya, saya suka bertanya kan, Indonesia ini diperkirakan ada 1 juta masjid. Di Depok saja Pak, di kota kecil Depok ini ada 2.400 masjid dan musola. Besok ini kan sebentar lagi Ramadan ya, habis pemilu kan kita nggak lama Ramadan ya. Misalnya kita bayangkan pada Ramadan malam pertama yang jamaahnya lagi penuh-penuhnya, katakan 1 juta masjid di Indonesia, itu semua penceramah bercerita tentang haram mengkonsumsi minuman keras. Pertanyaannya kira-kira mau berhenti nggak orang mabuk? Semua khotib malam Ramadan pertama lagi penuh. Semua katakan menteri agama bikin naskah. Pokoknya wajib semuanya seperti itu. Serempak se-Indonesia. Mau berhenti nggak orang mabuk? Nggak bakalan, Pak. Kenapa? Karena yang mabuk dan yang jual pasti tidak sholat tarawih. Ya, kalau sholat tarawih berhenti dia jualan. Ya, itu 1 juta ustadz. Tapi kalau seorang presiden dia bikin apakah perpres atau kepres atau apalah ya, yang mabuk saya penjara 5 tahun. Berhenti nggak orang mabuk? Berhenti, Pak. Jadi pertanyaannya mana lebih efektif seorang presiden dengan 1 juta ustadz? Lebih efektif seorang presiden itu. Ya, jadi sekali lagi politik itu tidak jahat, tapi tidak juga baik. Ya, kita juga jangan ngotot belain politik itu baik. Enggak juga, dia netral tergantung siapa yang mengelolanya. Ya, dia bisa digunakan untuk berbuat baik, dia bisa digunakan untuk berbuat jahat. Nah, jadi kita harus masuk ke situ, harus lebih banyak lagi. Ya, jadi ini sektor yang pertama yang kita perbaiki. Memperbaiki sistem tadi hanya bisa dengan politik. Nah, kemudian yang kedua, memperbaiki orang. Ini pekerjaan kita yang kedua. Memperbaiki orang tidak bisa dengan politik. Memperbaiki orang hanya bisa dengan dakwah. Memperbaiki orang hanya bisa dengan pendidikan. Nah, karena itu antara gerakan politik dengan gerakan dakwah dia harus berjalan bersinergi bareng-bareng, saling bahu-membahu, bukan saling menegasikan. Ya, jadi yang ustadz ya dia fokus bekerja memperbaiki orang tanpa harus mencela mereka yang
para politisi, yang politisi juga ya bekerja fokus memperbaiki sistem tanpa juga harus mencela para ustadz, para dai, justru mereka harus saling bahu membahu. Itu Pak inti masalah. Masalahnya orang dan masalah sistem. Nah, orang ini kita bagi lagi jadi dua. Ya, jadi sebenarnya masalah besar kita ada tiga. Ya, satu masalah sistem, ya orangnya kita bagi dua. Orang ini pemimpin dan rakyat. Di tiga sektor ini yang mestinya kita perbaiki. Memperbaiki sistem, memperbaiki pemimpin, dan memperbaiki rakyat. Itu tugas kita. Ya, kalau tiga sektor ini baik, kelar Pak, Indonesia ini bisa menjadi negara superpower Pak di dunia. Ya, nah sebentar lagi kita akan masuk masa-masa pemilihan kepemimpinan. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki negeri kita. Jadi jangan sampai ada orang Islam yang tidak menggunakan hak pilihnya. Ya, 5 tahun sekali terlalu murah kalau kita jual dengan 100.000, 50.000 sembako, minyak goreng. Ya, ini kesempatan kita. Kenapa sih ini menjadi penting? Dalam pepatah Arab itu ada dikatakan an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu sangat bergantung seperti apa raja-rajanya. Kalau raja-rajanya baik, rakyat juga akan baik. Tapi kalau rajanya pendosa, rakyat juga akan pendosa. Itu. Jadi kita memiliki kepentingan menghadirkan orang-orang terbaik untuk memimpin negeri. Dan caranya cuma ada dua. Satu, kita pilih orang-orang terbaik di antara kita, kita antar dia untuk menjadi pemimpin kita. Itu. Ya. Dan kita akan melakukan itu sebentar lagi. Jadi tolong dipelajari dari sekarang. Ya, jangan sampai salah menyesalnya lama gitu. Memperbaikinya udah nggak ada kesempatan. Ya. Nah, pada kajian yang lalu saya sudah menyampaikan itu ya, kisah Tolut dan Jalut. Ya, pada saat Bani Israel meminta dihadirkan seorang raja pada nabinya, ya kemudian nabinya mengatakan sesungguhnya Allah telah memilih Tolut sebagai raja kalian. Ya, kemudian Bani Israelnya protes, wahai Nabi, kenapa Tolut yang ditunjuk dia itu orang miskin? Gitu ayatnya, walam yu'ta sa'atan minal mal. Ya, kemudian Allah menjawab, sesungguhnya Allah memilih Talut karena dia memiliki dua keunggulan. Yang pertama keunggulan ilmu dan yang kedua keunggulan fisik. Bastatan fil ilmi wal jismi. Surat Al-Baqarah 246. Talut itu memiliki keunggulan ilmu dan keunggulan fisik. Nah, ini yang saya katakan, ini salah satu arahan, petunjuk, direction dari Al-Quran dalam memilih pemimpin. Kenapa sih kita butuh orang yang berilmu, orang yang cerdas, pinter, wawasannya luas? Ya, Bapak Ibu, gini, orang kalau ilmunya banyak, masalah besar akan jadi kecil. Tapi kalau orang ilmunya sedikit, masalah kecil jadi besar. Ya, jadi kita punya banyak masalah, kita perlu orang pintar untuk membuat masalah besar itu jadi kecil, bukan malah jadi besar. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, masalah kekuatan fisik, ini pas banget nih ayat ini, Indonesia banget. Ya, kenapa kita butuh pemimpin yang fisiknya bugar, sehat? Indonesia ini kan luas banget, gitu. Ya,
Indonesia ini kalau digabung penduduknya Pak, itu setara dengan 22 negara Arab. Ya, kita kan baru saja nonton Piala Dunia kemarin di Qatar ya. Qatar itu penduduknya cuma sama dengan Kecamatan Sukmajaya Pak, 300.000. Itu sebuah negara. Ya, jadi Raja Qatar itu setara dengan Pak Camat kita. Ya, kecil negara. Mesir, walaupun dia di Afrika ya, tapi dia termasuk negara-negara Arab sebut. Itu penduduknya cuma 80 juta Pak, satu negara. Besar, tapi cuma 80 juta. Kita Jawa Barat itu 50 juta. DKI 10 juta, Banten 8 juta. Jadi Mesir itu kira-kira dari Jawa Barat sampai Banten. Sebuah negara. Kita dari Aceh sampai Papua, penduduknya 270 juta, luas negaranya juga ya nggak tahu tuh ada nggak penerbangan dari Aceh Papua, kayaknya nggak ada ya, mesti transit ya. Itu bisa sama dengan kita pergi umroh tuh dari Aceh ke Papua barangkali berapa jam ya. Jadi kita butuh yang kuat ya. Jadi ayat itu sebetulnya Indonesia banget, bastotan fil ilmi wal jism. Jadi ini cara yang pertama ya, kita pilih orang-orang terbaik di antara kita, kita antarkan dia untuk memimpin kita. Ya. Nah, cara yang kedua, kita siapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masanya kelak. Dan saya harus mengatakan bahwa kita kaum muslimin, baik dalam kapasitas kita sebagai umat maupun dalam kapasitas kita sebagai individu, kita tidak punya agenda menyiapkan anak kita jadi pemimpin. Tidak ada. Coba saya tanya Bapak Ibu yang hadir di sini pagi, pernah nggak ada yang bercita-cita atau bermimpi lah anaknya jadi presiden? Ada nggak? Nggak ada toh? Jadi lurah aja nggak ada. Ya, jadi RT aja, jadi RW kan kalau di Perumnas gitu, ada pemilihan RT, pemilihan RW pada belagak pergi ke Margonda, nggak mau datang, takut ditunjuk jadi RT, ya kan? Ya, begitu ya Pak Suhono ya. Alhamdulillah masih ada Pak Suhono tuh. Ya, bersedia dicaci maki, dikomplain warganya. Ya, kita mimpi punya anak jadi presiden aja nggak pernah gitu. Mimpi itu apa Pak? Mimpi itu adalah sesuatu yang mendominasi pikiran kita di siang hari itu. Biasanya kita kalau di akhir tahun ada deadline pekerjaan kantor kan, wah banyak pekerjaan sampai kita bawa pulang. Itu kan ke bawah-bawah mimpi. Ya, jadi mimpi itu salah satunya sesuatu yang mendominasi pikiran kita. Lah sekarang jangankan mendominasi, mikir anak kita jadi presiden aja kita nggak pernah gitu. Apalagi, nah ini yang kita harus katakan, kita tidak punya agenda. Padahal ayatnya sering kita baca, ya. Saya nggak tahu di agama lain, saya kira cuma agama Islam doang yang mengingatkan kita untuk mempersiapkan pemimpin. Surat Al-Baqarah 124, kisah Nabi Ibrahim. Ya, ketika Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi pemimpin dunia, Pak. Bukan kaleng-kaleng Nabi Ibrahim. Allah katakan, inni ja'iluka linnasi imaman. Aku angkat engkau wahai Ibrahim menjadi pemimpin bagi semua manusia. Artinya kan pemimpin dunia. Ya kan? Nah, coba perhatikan apa yang Nabi Ibrahim katakan ketika dia diangkat menjadi pemimpin. Dia tidak katakan, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih engkau sudah mengangkatku jadi. Enggak. Atau seperti kita, ya Allah, mohon maaf saya nggak sanggup. Bukan itu yang beliau katakan. Apa yang beliau katakan? Ya, beliau katakan, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, bagaimana dengan anak dan keturunanku? Apakah mereka juga akan jadi pemimpin-pemimpin dunia? Ya. Jadi pertanyaannya, salah tidak kalau kita menyiapkan anak-anak kita jadi pemimpin? Tidak salah, itu yang harusnya kita lakukan dan tidak kita lakukan.
Sementara orang lain yang nggak punya Al-Quran melakukan itu. Ini kalau lagi liburan ini kan lagi kuliah lagi pada libur nih, ya, atau lagi liburan SMA. Kita kan pada jalan-jalan tuh ke Bali, ke Jogja, kemana gitu ya. Mereka tidak, mereka bikin namanya leadership camp, leadership course, leadership training. Ya, sehingga beda ketika anak kita dan anak mereka lulus. Anak kita lulus nanya, bro, lu mau kerja di mana? Gitu. Gitu kan? Mereka tidak tanya, mereka sudah tahu tempat kerja mereka di mana. Ya, ini yang tidak kita. Kalau gitu politik dinasti dong, Pak. Ya, dinasti itu kan caranya. Kalau kita siapkan anak kita jadi pemimpin, tapi caranya sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati, no problem. Ya, dinasti itu kan yang kita mengakali aturan-aturan itu. Ya, jadi jangan takut kita dituduh politik dinasti. Enggak, Islam mengajarkan itu. Hingga cara mengorbitkannya juga harus sesuai aturan. Nah, jadi sekali lagi ini yang pertama yang mesti kita perbaiki, sektor kepemimpinan. Caranya cuma dua. Satu, kita memilih, ya, yang kedua kita siapkan. Nah, karena kita tidak pernah menyiapkan, maka pada saat ada kontestasi kepemimpinan, maka kaidah usul yang selalu keluar itu adalah akhafu dararain. Kita memilih pemimpin yang mudaratnya paling kecil. Ini yang selalu keluar. Ini mesti kita balik. Itu adanya di dalam bab mudarat atau bab darurat. Ya, kalau kita membaca kitab kaidah usul itu ada bab ada bab darurat atau mudarat, emergensi, ya. Yang pertama poinnya itu bunyinya ad-daruratu yuzal, bahwa kedaruratan itu harus dihilangkan. Jangan kita nyaman hidup dalam situasi darurat. Ya, jadi bukan menikmati kedaruratan, nggak boleh. Nah, baru nanti ada di bawahnya itu akhafu dararain. Ketika kita dihadapkan pada dua atau lebih pilihan yang semuanya ada mudaratnya, tapi kita nggak punya pilihan, kita harus memilih. Maka Islam mengajarkan, pilihlah yang mudaratnya paling kecil. Gitu. Kalau di pesantren dulu, misalnya ada seorang ibu yang sedang hamil, kemudian dia periksa ke dokter, dokternya bilang, Pak, istri Bapak ini hamilnya beresiko, pilihannya cuma ada dua, kalau ibunya selamat, anaknya meninggal, atau kalau anaknya selamat, ibunya meninggal. Nah, itu. Gak ada pilihan ketiga, cuma dua itu. Maka mana yang kita pilih? Ya, yang kita pilih adalah anaknya yang dikorbankan. Kenapa? Kalau anaknya yang dikorbankan, tahun depan ibunya bisa hamil lagi. Tapi kalau ibunya yang kita korbankan, nanti anak ini siapa yang menyusui, siapa yang mengurus, bisa mati semua. Gitu. Ya, pernah ada tuh saya lihat film. Ada satu keluarga, bapaknya sama 4 anaknya hobinya naik gunung, panjat gunung pakai tali tuh. Ya, nah, ini giliran turun, ini bapaknya paling bawah, anaknya 4 di atas. Terus begitu turun, tali itunya mau putus tuh. Ya, bapaknya bilang, putusin tali bapak, putusin tali bapak. Bingung anaknya, kalau diputusin pasti bapaknya jatuh mati. Ya, bingung. Tapi kalau nggak diputusin, 5-limanya mati. Ya, akhirnya diputusin tuh tali bagian ayahnya. Ayahnya meninggal, tapi yang 4. Nah gitu, ya, akhafu dararain. Kita tuh selalu begitu. Ada pemilihan pimpinan baik tingkat kota, provinsi, RI, selalu akhafu dararain yang keluar. Nah, ini tidak boleh. Nanti kita mau ke depan, ya, ketika ada kontestasi kepemimpinan, kita dibuat bingung memilih siapa yang mau kita pilih karena semuanya cakep.
semuanya baik, semuanya hebat. Itu yang pernah terjadi ketika masyarakat akan memilih khalifah kita yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bingung masyarakat, Pak. Ya, pertama Umar menunjuk 6 orang. 6 orang ini semuanya orang-orang yang SK masuk surganya sudah turun, orangnya masih hidup. Kan ada 10 tuh dalam hadis. Yang 2 sudah, Abu Bakar dan Umar ini sudah dapat giliran jadi khalifah. Nah, ketika Khalifah Umar akan wafat, ya, dia meminta supaya 6 orang dari 8 orang yang tersisa. Nah, kenapa 6? Kenapa tidak 8? Karena yang 2 ini familinya Umar. Jadi Umar takut kalau 2 orang ini yang terpilih, orang memilihnya bukan karena objektif, karena takut dengan Umar atau pakewu, nggak enak adiknya atau familinya Umar bin Khattab, makanya oleh Umar dia nggak diikutkan. Jadi jangan ajarkan Islam ini nepotisme. Islam sudah lebih tahu tentang nepotisme sejak dulu. Ya, boro-boro mengakali aturan, gitu kan? Dia tahu ini keluarganya, jadi nggak diikutkan. Tinggal 6 orang. Ada Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, ada lagi Tolha, dan saya lupa ada 6. Yang 3 mundur, tinggal 3 lagi. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 3 itu calon. Abdurrahman bin Auf tidak mundur, tapi juga tidak mau dipilih. Dia cuma mau jadi KPU-nya saja, memfasilitasi. Ya, datang Abdurrahman bin Auf pada Utsman. Utsman, kalau aku tidak pilih engkau, siapa yang kau pilih? Kata Utsman, Ali. Ya, datang lagi Abdurrahman bin Auf kepada Ali. Wahai Ali, kalau aku tidak pilih engkau, siapa yang akan kau pilih? Utsman. Bingung dia. Akhirnya dia datang ke masyarakat tuh, ke tokoh-tokoh, jajak pendapat, polling. Ya, ada yang pilih Utsman, ada yang pilih Ali, ya, terus bingung. Ini yang kita mau ke depan, gitu. Kita dibuat bingung karena semua calonnya hebat, semua calonnya baik. Ya, akhirnya kan harus ada satu. Abdurrahman bin Auf menetapkan Utsman bin Affan yang jadi khalifah. Gitu. Ketika Utsman bin Affan wafat, dibunuh, ya udah nggak perlu repot-repot milih-milih lagi, langsung Ali ditarik, dibawa ke masjid, Ali dibaiat, gitu, ya, tersedia. Nah, ini yang sekali lagi kita tidak pernah mempersiapkan itu, sehingga selalu kaidahnya memilih yang paling kecil menurut, ya. Jadi ini tadi, ya, memperbaiki sistem. Yang kedua, memperbaiki sektor kepemimpinan, karena dia sangat berpengaruh kuat kepada rakyat. Nah, setelah itu yang ketiga, kita juga harus memperbaiki rakyat kita. Jadi misalnya nanti Allah Subhanahu wa taala sudah hadirkan pemimpin terbaik buat negeri kita, entah siapa, ya. Apakah Pak Anies Baswedan dengan Pak Muhaimin, apakah Pak Prabowo dengan Pak Gibran, apakah Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, ya, kita nggak tahu nanti. Tapi setelah itu dia juga tidak akan bisa menyelesaikan semua masalah, ya. Kalau rakyatnya juga tidak hebat. Jadi pemimpin yang hebat itu pemimpin yang membuat rakyatnya hebat. Jadi rakyat bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, jadi sehebat apapun, sepinter apapun, secerdas apapun seorang pemimpin, dia tidak akan bisa menyelesaikan semua masalah kalau rakyatnya tidak hebat. Ya, nah, Bapak Ibu pasti kenal toh dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu sahabat Nabi yang paling cerdas di antara semua sahabat. Jadi kalau ada masalah di tengah-tengah sahabat yang nggak selesai, mereka datang kepada Ali bin Abi Thalib, kelar. Tuh, karena orangnya sangat cerdas.
Gitu. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, ada anak muda yang datang kepada beliau, ya, menggugat. Ya. Kata anak muda itu, wahai Ali, dulu ketika negeri ini dipimpin Abu Bakar dan Umar, negeri ini aman-aman saja. Tapi ketika Utsman dan engkau yang memimpin, kok jadi rusuh melulu gitu. Ya, coba apa kata Sayyidina Ali? Wahai anak muda, dulu ketika negeri ini dipimpin Abu Bakar dan Umar, rakyatnya seperti Utsman dan aku. Dan ketika Utsman dan aku yang memimpin, rakyatnya seperti kamu. Modar. Jadi Ali bin Abi Thalib dilawan. Ya. Nah, jadi saya cuma ingin gambarkan, sehebat apapun seorang Ali bin Abi Thalib, dia tidak akan bisa menyelesaikan semua masalah kalau rakyatnya juga tidak hebat. Ya, jadi setiap individu kita harus memperbaiki diri kita. Ya, biarlah pemimpin dengan kewenangannya, otoritasnya, dia melakukan perbaikan. Nah, kita juga harus begitu. Nah, kalau tiga-tiga sektor ini baik, ya, saya optimis Indonesia ini bisa menjadi superpower, ya, 4 besar atau 5 besar dunia, ya. Nah, mudah-mudahan pemilu ini menjadi salah satu momentum kita untuk memperbaiki bangsa ini. Allahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali. Monggo kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya, saya kembalikan dulu ke Pak Rohani.